berpuasa wisal. Ditegur oleh Nabi, jangan niru aku. Aku kasihan terhadap kalian. Kenapa? Aku takut ini menjadi suatu kewajiban. Sering kita dengar laula an asyqa ala ummati. Ini berapa kali? Laula an asyqa ala ummati. Aku takut memberatkan umatku. Aku takut umatku tersesat. Aku takut umatku kesulitan. Sehingga kita sering dengar laula an asyqa ala ummati. Karena pikiran beliau selalu ada pada umatnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut peperangan, padahal beliau gak pantas ikut peperangan, tapi karena semangatnya beliau, inginnya beliau menyelamatkan umat, beliau rela ikut berperang sampai apa? Sampai beliau patah giginya, sampai wajahnya tertutup darah. Banyaknya darah mengalir sehingga wajah Nabi tertutup darah. Untuk apa? Untuk umatnya, bukan untuk yang lain. Inilah rahmat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita. Bahkan di akhir hayatnya, terakhir yang disebut oleh Nabi, bukan keluarganya yang dicari, bukan apa-apa yang diingat, apa yang diingat beliau, apa yang diucapkan di bibir Nabi di akhir hayatnya. Ummati, 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 ummati. Ya Allah, umatku ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Umatku ya Allah, masukkan mereka ke surgamu ya Allah. Ya Allah, umatku, aku titipkan mereka kepadamu ya Allah. Berilah rahmat mereka ya Allah. Itu yang terakhir diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika malaikat sudah mulai mencabut nyawa Nabi, ketika Nabi sakaratul maut, beliau merasa kesakitan ketika sakaratul maut, karena memang rasa sakit sakaratul maut itu tidak ada bandingannya. Seperti ikan hidup-hidup ditarik tulangnya dari badannya, seperti ditusuk 1000 pedang. Itu gambaran sakaratul maut. Ketika beliau berada di sakaratul maut, nafasnya sudah hampir habis. Beliau merasakan sakaratul maut. Apa yang dilakukan oleh beliau? Apa yang diingat oleh Nabi? Apa yang diucapkan oleh Nabi? Allahumma hawwin ala ummati sakaratul maut. Ya Allah, jangan sampai umatku merasakan sakaratul maut. Ya Allah, selamatkan umatku daripada sakitnya rasa sakaratul maut. Ya Allah, rasa sakit sakaratul maut umatku berikan kepadaku ya Allah. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak berhenti di situ, sampai di barzah. Sekarang Nabi di kuburnya tidak ada henti-hentinya memikirkan, mendoakan umatnya. Bukan berarti di dunia selesai, tidak, sampai di alam barzakh pun beliau memikirkan umatnya. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna a'malakum tu'radu alayya. Hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum wa inna a'malakum tu'radu alayya in wajadtu khairan hamidullah wa in wajadtu syarran istaghfartullah lakum. Bagaimana sabda Nabi? Hidupku adalah rahmat untuk kalian, matiku pun, wafatku pun rahmat untuk kalian. Dan amal-amal kalian disodorkan kepadaku. Jika aku temukan amal kalian baik, aku bersyukur kepada Allah. Jika aku temukan amal umatku adalah amal kejelekan, maksiat, istaghfarullah lakum, aku mintakan ampun kepada Allah.
Bayangkan sampai di barzah memikirkan kita. Ketika pintu surga sudah dibuka dan pertama nabi yang masuk ke surga adalah Rasulullah SAW. Para nabi sudah disiapkan singgasananya masing-masing. Para nabi sudah disiapkan istananya masing-masing. Ada satu istana yang kosong. Ada satu tempat yang kosong, yaitu tempat Nabi Muhammad SAW. Beliau keluar dari surga. Maka para malaikat berkata, "Wahai Muhammad, surga ini adalah untukmu, milikmu." Kata Rasulullah SAW, "Demi Allah, aku tidak rela menikmati kenikmatan surga, sedangkan ada satu umatku yang ada di neraka." Aku tidak rela menikmati kenikmatan surga, sedangkan ada satu umatku yang masih dihisab. Sehingga Nabi SAW keluar dari surga, mencari umat-umatnya yang penuh dosa, mencari umat-umat yang ada di neraka, mencari umat-umat yang masih dihisab. Innakum tatahafatuna 'alan nari tahafutal firash wa ana akhudhu bihujazikum. Kalian ini hampir-hampir masuk neraka, tapi akulah yang sibuk menyelamatkan kalian. Sehingga syafaat beliau yang dinamakan syafaatul udma, syafaat yang terbesar, yaitu ada salah satu umat Nabi yang sudah masuk neraka, saking kerasnya, saking pedihnya adab di neraka, sampai umatnya tersebut tidak berwujud manusia, melainkan sudah berwujud batu hitam. Sudah hancur di neraka, sudah habis badannya di api neraka, tapi mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Akhirnya batu hitam tadi itu dilempar ke ma'ul hayah, air kehidupan, maka hiduplah kembali orang itu berkat syafaatul uzma daripada Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaan buat kita. Nabi berjuang untuk kita. Nabi menghabiskan umurnya untuk kita. Nabi menguras pikirannya untuk kita. Nabi berjuang untuk kita. Namun apa balasan kita untuk Nabi Muhammad? Kita sudah beramal apa untuk Nabi Muhammad? Apakah kita sudah pernah membanggakan Nabi Muhammad? Apakah kita sudah pernah menyenangkan Nabi Muhammad? Yang kita lakukan sekarang hanya menyedihkan Nabi Muhammad, membuat susah Nabi Muhammad dengan kejelekan-kejelekan kita, dengan maksiat-maksiat kita, dengan dosa-dosa kita. Apa yang kita banggakan? Salat kita yang tidak khusyuk kita banggakan. Sedekah kita yang riya itu kita banggakan di hadapan Nabi. Apa yang kita banggakan? Sudahkah Anda mencintai ahlul baitnya dengan sebenarnya? Sudahkah Anda mencintai sahabatnya dengan sebenarnya? Ingat, untuk membalas jasa Nabi kita nggak bisa. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata, "Walan tajzi nabiyaka ya fatah, walau ji'tahu alal aini sa'iri." Wahai umat Muhammad, kalian tidak akan pernah bisa membalas jasa Nabi Muhammad, walaupun kamu ziarah ke Madinah berjalan di atas kepala. Kalau seandainya kita dari sini pergi ke Madinah berjalan di atas kepala untuk membalas jasa Nabi, belum bisa membalas jasa Nabi. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana caranya membahagiakan hati Nabi SAW, menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Dengan apa?
cintai ahlul baitnya, cintai para sahabatnya, hidupkan sunnahnya. Muliakan ahlul baitnya, muliakan para sahabatnya. Namun kita heran dengan umat zaman sekarang, ngakunya cinta Nabi, ngakunya cinta ahlul bait, ngaku